Puji nama Tuhan, shalom warga kerajaan Allah. Haleluya. Puji Tuhan, kita masih boleh lagi mengikuti live streaming di minggu pagi hari ini. Sebelum kita mulaikan live streaming di minggu pagi ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati kami semua yang ada di rumah. Engkau berkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu begitu nyata di ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Kita memuji Tuhan. Depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Sukacita bersorak-sorai semua orang yang takut
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami akan menerima benih taburan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Engkau rapi kami Tuhan, sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, melainkan makan tempat dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Dan kami aplikasikan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ungkapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Pada waktu saya merekam apa yang saya sampaikan ini, saya menjelang usia 69 tahun. Di dalam Amsal 22 ayat 6 yang merupakan pokok pembicaraan kita hari-hari ini, how to empower and to encourage keturunan dan anak-anak kita. Maka Rabbi Hasdai, seorang rabi dari Israel, dia mengatakan begini, anak sampai usia 5 tahun itu is your boss, ya kan? Hidup kita diatur kalau anak kecil. Tapi usia 5 sampai 10, balita sampai 10, maka dia sangat penurut. Dia akan jadi hambamu. Tapi usia 10 sampai 15, dia kembaranmu. Sebab dia cuma meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita berdusta, dia akan berdusta. Kita munafik, dia juga munafik. Tapi usia 15 dan selanjutnya bisa jadi sahabat atau bisa jadi musuh. Tergantung bagaimana kamu mendidiknya sampai usia 15 itu. Saya bersyukur bahwa orang tua saya mendidik banyak hal, terutama ibu saya. Dia mengajarkan tidak ada perbedaan status sosial. Ya, kita kenapa pembantu asisten rumah tangga kita bisa berpuluh-puluh tahun di tempat kita? Sebab mereka dianggap keluarga. Mereka makan yang sama. Dan kalau sudah malam, saya mau minta sesuatu, ibu saya berkata, tidak boleh. Di luar jam kerja katanya. Saya belajar banyak hal dari ibu saya. Dan dari papa saya belajar apa? Untuk menjadi berani. Untuk menjadi tough. Karena dia seorang pemburu. Dan saya masih ingat kenangan-kenangan manis saya bersama papa saya. Waktu itu ya usia sekitar 13-14 tahun. Saya bisa mengendarai sepeda motor. Cuma waktu itu memang belum punya SIM. SIM D waktu itu ya, kalau di bawah 50 cc. Dan kalau papa saya akan berburu di daerah Pacet, saya akan naik motor itu, saya didudukkan di depan. Dan saya boleh pegang
kemudi itu selama jalannya lurus dan kosong. Tapi ketika ambil tikungan-tikungan yang berbahaya, papa saya akan mengambil dari belakang. Dan dia akan mengambil tikungan itu buat saya. Pengalaman itu begitu masuk dalam diri saya, bahwa papa saya akan bertanggung jawab atas saya. Dan semua tikungan yang sulit, jalan-jalan sulit, he will take over. Yaitu kemudi dan kendali itu. Karena itu, didiklah anakmu menurut jalan yang patut, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan perkataan disiplin sekali lagi tidak terlalu menyenangkan buat anak-anak. Kita tahu bagaimana saat kritis saya belajar. Saat-saat kritis adalah usia 10 sampai 12. Pra remaja. Itu orang Belanda mengatakan terlalu kecil untuk taplak meja, terlalu besar untuk serbet. Jadi anak tanggung. Itu masa-masa di mana kita betul-betul harus memperhatikan. Dan kita lihat bagaimana Kristus ada di bawah didikan daripada Yusuf dan Maria. Maria seorang yang sangat penurut pada Tuhan, juga Yusuf. Dan kedua-duanya takut akan Tuhan, dan berbahagialah kalian kalau punya orang tua semacam itu. Dan pada para orang tua, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Saya belajar banyak hal daripada kehidupan orang tua saya. Papa saya sangat murah hati. Saya masih belajar dari dia. Dan saya percaya apa yang dilakukan orang tua akan ditiru anak-anak. Karena itu, jadilah a very good example. God bless you, warga kerajaan. Amin. Saya pernah ditanya, yaitu mana bagian terpenting dalam satu ibadah, Pak Arifin? Yang mana paling penting? Pujian penyembahan, atau tentu saja firman Tuhan? Kalau suruh pilih satu saja dari semua acara itu, ataupun ibadah itu, yang mana yang terpenting? Kalau kita lihat perjanjian lama adalah gambaran daripada perjanjian baru ya. Maka yang terpenting dalam perjanjian lama cuma satu, yaitu korban bakaran kepada Tuhan. Jangan pernah datang pada Tuhan dengan tangan kosong. Tidak ada yang lebih banyak diserang oleh dunia ini dari apa? Dari persepuluhan dan persembahan. Tuhan mengatakan seluruh persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan itu kalau seluruh 10% untuk para imam, dan juga persediaan makanan di rumah Tuhan, 10% untuk orang miskin, janda dan orang asing. Dan setiap 3 tahun sekali, jadi 10 bagi 3 ya, daripada untuk festival, untuk perayaan-perayaan. Tidak ada yang lebih banyak diserang daripada itu. Bahkan juga offerings, orang mempersoalkan buah sulung dan sebagainya. Tidak mau, rugi sendiri. Saya pernah bertemu dengan seorang yang paling anti persepuluhan. Aduh, heran sekali. Dan saya jawab dia, perhatikan keadaanmu. Saya kebetulan tahu dia. Dia kongsi dengan orang, ditipu. Kalau enggak dimakan orang dan sebagainya. Sebab ada janji perlindungan. Saya bilang, kamu enggak mau, enggak apa-apa. Itu bukan urusan saya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham perlu kita tiru. Dia mempersembahkan kepada Melkisedek. Yang dia persembahkan apa? Bagian yang terbaik. Ya, kalau ini tumpukan daripada harta itu, yang paling atas, yang terbaik dipersembahkan kepada imamnya Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, barulah itu ada hubungan dengan Kejadian pasal 15. Itu Kejadian 14 ya, Melkisedek. Kejadian 15 di mana Tuhan berkata, Abraham, do not be afraid. I'm your shield, akulah perisaimu dan upahmu yang akan sangat luar biasa besar. Karena itu umat Tuhan, jangan ragu-ragu soal itu. Tutup telinga pada pengajaran-pengajaran tidak benar. Dan mari, saya selalu memberikan contoh. Di tengah-tengah kesulitan ini, saya justru menabur. Dan saya mengalami perlipat gandaan. Follow me as I follow Christ. God bless you. Amen.
Shalom semua warga kerajaan. Dengan pertolongan Tuhan, pertengahan daripada tahun ini sudah kita jalani. Dan pada bulan yang lalu kita berdoa kepada Tuhan seperti Nabi Habakuk. Oh Lord, revive us. Hidupkan kami di lintasan tahun, di pertengahan tahun. Dan Tuhan yang setia akan melanjutkannya buat saudara dan saya. Ketika saya mempelajari firman Tuhan dan yang paling sangat sesuai dengan keadaan sekarang di mana manusia itu tidak berdaya. Bayangkan ini lebih kecil dari debu dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita mempelajari kehidupan daripada seorang hamba Tuhan yaitu Nuh. Kenapa kita perlu mempelajarinya? Karena Kristus Tuhan dan Raja kita berkata akhir zaman sebelum kedatangan hari anak manusia. Maka keadaan dunia ini seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Zaman Nuh itu adalah di mana ada kekejaman dan juga perkawinan campur antara sons of God yang adalah malaikat-malaikat yang jatuh. They feel the fallen ones, juga diterjemahkan the mighty ones. The fallen ones adalah pengikut daripada Lucifer. Yang malaikat-malaikat yang jatuh. Anda bisa lihat dalam surat Yudas supaya jelasnya ya. Dan kemudian bukan cuma itu tetapi kekejaman, violence. Kita lihat di mana-mana. Kristus berkata akhir zaman seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Zaman Lot kita lihat itu adalah penyimpangan seks, perversion. Dan bukan cuma itu saudaraku tetapi gak peduli kepada orang miskin, tidak peduli pada orang lain. Dosa Sodom yang disebutkan dalam Alkitab. Dan keduanya harus bekerja bersamaan. Itu tanda akhir zaman. Jadi worse dari zaman Nuh dan zaman Lot. Saya masih ingat David Wilkerson berkata, kalau Tuhan tidak menghukum New York City, maka Tuhan harus minta maaf kepada Sodom dan Gomora. Dan kita lihat salah satu yang terpapar paling berat di Amerika justru New York City. Di sana pusat yaitu PBB, pusat daripada itu negara bagian yang paling saudaraku, khususnya kota New York yang paling menentang Tuhan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang sangat baik, penuh kemurahan, tetapi Allah yang tidak bisa dipermainkan. God is not to be mocked. Dan kita belajar khususnya hari ini kehidupan pada Nuh. Tetapi ada satu ayat yang menarik sekali ketika saya membaca ulang. Ya saya ikut Tuhan selama 40 tahun saudara. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan itu bukan cuma Tuhan daripada Kairos. Tapi Tuhan daripada Kronos. Ya bagaimana Tuhan berkuasa. Tetapi ayat 3 Kejadian 8 ayat 22 saya bacakan bagi saudara. Ya. While the earth remains, selama bumi masih ada, ya, maka tidak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, seed time and harvest time, and harvest and cold and heat, dingin dan panas, kemarau dan hujan, summer musim panas, bukan cuma kemarau, musim panas dan musim dingin. Dan perhatikan di sini siang dan malam. Nah kalau kita orang Indonesia membacanya biasa, kita kan bilang siang dan malam. Tetapi ada sesuatu yang menarik perhatian saya, yaitu di dalam kitab Kejadian. Dan sampai hari ini orang Israel, kita tahu keselamatan datang dari bangsa Israel bukan? Ya, tidak ada nabi-nabi di luar daripada bangsa Israel. Dan mereka selalu berkata night and day. Ya, yaitu malam dan siang, bukan siang dan malam. Ini aneh, ini kan terbalik ini. Saya percaya Alkitab tidak salah cetak, tidak salah terjemahan, tapi ada maksud Tuhan di situ. Kita selalu berpikir new normal ataupun keadaan normal ketika semuanya berjalan dengan baik. Perhatikan baik-baik di sini. Mari kita lihat bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Yang bagian yang siang dulu ya, itu ada waktu untuk menabur, ya. Baru menuai, ada dingin dan panas. Saudaraku, dingin dan panas ini kita berbicara juga kemarau dan hujan. Saya tahun ini baru kembali dari negara kedua atau kota kedua
yang dinginnya ekstrim. Tahun lalu saya berada bulan Januari di tengah musim dingin yang paling dingin. Saya ada di Lapland, Finlandia. Tetapi sekali ini ada di Harbin, dekat perbatasan dengan Rusia. Dan di salah satu yaitu Snow Village. Nggak main-main saudaraku, minus 40 derajat Celcius. Dan tentu saja saya tidak akan ngulangi sana. Biarpun dibayarin saya tidak mau saudara. Karena tidak menyenangkan. Tetapi aneh sekali justru yang bagian malam tuh yang positif semua. Menuai, panas, hujan. Hujan selalu berbicara revival. Hujan selalu berbicara yaitu menghidupkan tanah yang tadinya mati. Dan hujan selalu dan selalu berbicara berkat. Aneh sekali. Perhatikan bahwa Tuhan itu mengajar kita, ini saya terapkan dalam kehidupan saya, yaitu memberi nama kepada masalah. Di dalam Kejadian pasal pertama, kegelapan menutupi bumi. Bumi tidak berbentuk, bumi gonjang-ganjing, tidak karu-karuan saudaraku. Tetapi Tuhan berkata jadilah terang. Lalu itu terang jadi. Dan Tuhan menamai kegelapan itu malam. God called night. Tuhan memberi nama malam. Kegelapan itu buruk, kegelapan itu negatif, tapi malam itu indah. Saya belajar bahwa kalau kita memberi nama, kita punya kuasa atasnya. Karena itu saya proklamirkan selama berapa saat ini saya ada di rumah sampai hari rekaman ini sudah hampir 100 hari saudara ya. Suatu hari saya diberi seekor anjing kecil. Istri saya suka dengan anjing kecil ini. Dan namanya buruk sekali. Namanya Jail. J-E-I-L. Jail. Kalau bahasa Indonesia juga jelek. Jail namanya ya kan. Nggak tahu kenapa diberi nama Jail. Jail penjara dan Jail. Dan dia ini sakit-sakitan. Dan sebetulnya itu kita beli saudaranya. Dan karena dia tidak mau makan. Diberikan pada kita sebagai bonus. Dan karena saya biasa merubah nama orang kalau dibaptis. Memberi nama, saya beri nama anjing ini. Saya beri nama Jelo. Wah keren kan? Ya kayak penyanyi yang keren itu Jelo, Jennifer Lopez. Saya beri nama Jelo. Dan Jelo ini bertumbuh jadi sehat. Dan tetapi sayang badannya sangat kecil. Dan hampir gak ada suaranya sampai dikira bisu saudara. Tapi satu hari tetangga sebelah. Anjingnya nyelonong masuk ke garasi rumah kita. Dan anjing ini cukup besar, golden retriever, ya. Dan ketika masuk mendadak, anjing kecil kita Jelo itu mendadak dia menyala sekuat-kuatnya dan dia berkata, "Ini daerah saya, keluar kamu dari sini." Anjing besar itu menekuk buntutnya dan pergi. Dan karena itu mari kita perhatikan, pasti ada maksud Tuhan. Sesuatu yang kita lihat buruk, sesuatu yang kita kira malam, justru itu adalah waktu untuk menuai. Waktu untuk mengalami kasih yang hangat. Kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin hari-hari ini. Tapi ini saat untuk saling mengasihi, saling menolong. Dan saat untuk revival. Kita berkata Tuhan, hidupkan itu di lintasan tahun. Di dalam murkamu, ingatlah dengan kasih-Mu. In your wrath remember mercy. Karena itu kejadian Nuh ini jangan percaya. Saya sendiri tidak mau nonton film Nuh dari Hollywood itu. Noah itu. Jangan percaya itu. Ya, tapi percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Just to remind you. Maka saya selalu ingatkan Anda. Yang saya pernah khotbahkan. Ya mungkin 2 tahun yang lalu. Noah itu ada singkatannya. Ya untuk memudahkan Anda. Yang pertama adalah nearness, kedekatan. Ini saat lebih mendekat kepada Tuhan. Lebih mendekat dengan pasangan kita. Antara orang tua dengan anak, rekan dengan rekan. Ya, beberapa rekan saya mengalami lebih dekat daripada masa-masa sebelum Corona Academy ini. Kedua, O stands for obedience, obey. Sebagaimana diperintahkan Tuhan, demikianlah dilakukan oleh Nuh. Demikian juga kepada Musa ketika kemuliaan Tuhan turun di atas kemah suci. Karena kuncinya, sebagaimana diperintahkan Tuhan, demikianlah diperbuat
oleh Musa. Dan sang putra berkata, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Dia memberikan perumpamaan, ada 2 orang anak. Dia disuruh oleh bapaknya. Anakku bekerjalah di kebun anggur. Kebun anggur siapa? Kebun anggur kita. Bekerjalah hari ini. Anak yang pertama berkata, tidak mau. Tapi kemudian dia menyesal dan dia pergi. Anak yang kedua berkata, baik Papa. Tapi dia tidak pergi. Yang mana dari 2 ini? Yang pertama atau kedua yang melakukan kehendak bapaknya? Semua orang berkata yang pertama tentu saja. Bukan yang ketiga. Yaitu Kristus. Dia berkata, yes Lord. Bahkan dia merendahkan dirinya. Hineni, here I am. Dan dia datang ke bumi. Dan dia menyelamatkan kita. Dan mengembalikan kuasa kerajaan kepada manusia. A stands for availability. Available, ketersediaan. Ketika Maria, yaitu diberitahu oleh malaikat Gabriel, engkau akan melahirkan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan diberi nama Yeshua. Dan kepadanya akan diberikan takhta daripada nenek moyangnya itu Daud. Dan dia akan disebut yang kudus, yang adalah anak Allah. Dan apa kata Maria? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Available. Itu membedakan seorang warrior daripada orang biasa. Membedakan seorang penakluk daripada pecundang. Dan yang H tentu saja kunci dari semuanya. Dasar dari semuanya. H stands for holiness atau holy. Kekudusan. Kedekatan. Ketaatan, ketersediaan, dan kekudusan. Very simple. Noah. Tapi Noah artinya rest atau comfort. Roh Kudus diberikan kepada kita as a comforter. Seorang yang selalu encourage. Karena itu di tengah saat ini, kalau orang penuh Roh Kudus, dia tidak akan pernah khawatir, takut. Karena Roh Kudus selalu memberikan comfort. Dan dia akan encourage orang lain. Perhatikan di sini siang dan malam. Mungkin buat saudara belum ngeh, saudara belum mengerti. Yang saya maksudkan renungkan itu. Bukan malam dan siang, tapi siang dan malam. Ya, sekali lagi kalau buat orang Indonesia kan biasa itu. Tapi kalau kita baca Alkitab seharusnya malam dan siang. Karena bagi orang Israel hari dimulai jam 6 sore. Ya, bukan jam 12 tengah malam ataupun pagi. Tapi dimulai dari malam hari. Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa ayat yang kita akan pelajari. Kita tahu bagaimana Nuh ini adalah seorang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya percaya akan ada perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Termasuk ada lagi yang melayani Tuhan dan tidak melayani Tuhan. Yang melayani Tuhan seperti anak melayani bapaknya. Saya guarantee pada saudara saya mengalaminya. Saya mengalami dalam hidup saya. Pemeliharaan, kemurahan dan kebaikan Tuhan. His goodness and His mercy. Goodness itu sesuatu yang baik. Yang tidak pantas kita terima. Itu goodness. How about mercy? Mercy itu adalah sesuatu yang pantas kita terima. Tetapi kita tidak terima. Pantas dapat hukuman, pantas dapat ganjaran. Pantas ditempeleng, pantas dihukum. Bahkan dihukum mati. Tapi kita tidak mengalaminya. Karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Glory to God. Amin. Haleluya. Dan kita tahu Noah walk with God. Noah worship God. And Noah work with God. Saya mempelajari yang kehidupan Nuh ini, dia adalah seorang builder, seorang pembangun. Pertama-tama ketika usianya berusia 500 tahun, maka saudaraku, dia diperintahkan Tuhan untuk membangun, yaitu sebuah bahtera. Bukan kapal yang seperti dibayangkan artis-artis, mungkin sebuah kotak biasa saja. Dan ukurannya ditentukan, panjangnya 300 hasta. 1 hasta itu 45 cm, dari sini sampai sini saudara ya. Ya, kemudian bagaimana yaitu 300 hasta, 50 hasta itu lebarnya dan 30 hasta tingginya. Dan dibagi dalam 3 tingkat, ya, 1, 2, 3. Saya percaya manusia ditaruh yang paling atas. Lalu ada binatang, ada ternak dan ada binatang. Binatang buas mungkin taruh bawah.
Tapi sebagaimana kerajaan Allah ada di Taman Eden, maka ada orang tanya, lah bagaimana? Apa singanya nggak makan kancil? Apa harimaunya nggak makan yaitu kelinci? Tidak, saudara. Dalam hadirat Tuhan, mereka semua mengalami seperti Taman Eden. Nanti kerajaan 1000 tahun, singa akan makan rumput, ya. Bahkan ular tedung, ular kobra bermain dengan anak-anak. Harmless. Di dalam hadirat Tuhan. Kerajaan Allah ada saat itu di Bahtera daripada Nuh. Apa kerajaan Allah dalam keluarga saudara? Kalau kerajaan Allah dalam keluarga kita, maka ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Itu Taman Eden. Kalau ribut, berkelahi, itu Taman Eden. Yang mana saudaraku? Dan firman Allah mengatakan, Noah work with God. Nuh bekerja bersama Tuhan, ditentukan kayu gofir. Saya periksa, saya belajar bahan bangunan ya. Tapi ada yang mengatakan gofir itu sipres. Sipres itu cemara itu ya, cemara yang besar. Ketika saya pergi ke istana daripada Shogun Tokugawa di Kyoto. Saya melihat gedung-gedung yang hebat itu. Satu hal saya lihat, apa? Bahan bakunya itu loh, itu kayu cemara saudara. Sehingga juga tentu saja kurang kaku dan kurang bagus. Tokugawa itu sangat kaya. Kaisar pun tunduk pada shogun waktu itu. Dia bisa datangkan kayu yang paling bagus. Oak tree atau teak dari Indonesia. Untuk membangun istananya. Saya tanya pada guide. Kenapa sih kok kayu sipres? Dia berkata kayu sipres itu satu-satunya pohon. Di musim dingin dia tetap hijau. Luar biasa ya. Saudaraku, di tengah-tengah musim dingin dia tetap hijau. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa kita tetap hijau? Hijau selalu gambaran daripada kehidupan. Apa kehidupan Kristus tetap nyata? Di tengah-tengah kesulitan kecil loh ini. Ini belum musim dingin. Ini baru musim gugur. Ini waktu peringatan. Ada yang lebih berat. Lalu saja kita melihat Kejadian 8 ayat pertama. Luar biasa sekali. God remember Noah. Dan semua keluarganya, segala binatang dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia. Apa Tuhan itu pikun? Oh iya ya. Aku baru ingat. Itu namanya pikun saudaraku. Karena itu Tuhan itu maha kuasa. Rekan-rekan di Indonesia Timur panggil Tuhan itu Tete Manis. Tete Manis itu kakek yang manis, yang baik. Seperti Santa Claus kerjanya memberikan hadiah. Saya mau beritahu, Tuhan bisa murka. Dan di bagian pada murka Tuhan atas kesombongan manusia. Tetapi bagi umat yang dipilihnya, God remember you. God remember Sarah. God remember Hannah. And God remember you and me. Istri saya ingatkan, kita 97 hari di rumah. Saya bersaksi pada saudara. Ya, kita tidak pernah beli makanan. Selalu ada makanan macam-macam dikirim ke rumah. Dan yang anehnya itu tidak selalu sama. Ya, tidak mungkin satu hari ada 2 orang kirim rawon dua-duanya. Tidak. Bergantian. Ada bubur Manado, jangan ngiler ya. Ada bubur, ya macam-macam lah. Tapi teratur. Karena itu benar sekali David berseru. Perjanjian denganku teratur dan terjamin. Katakan bersama saya. Dia teratur dan terjamin. Dan Tuhan mengingat Nuh. Bukan cuma itu. Tuhan membuat angin berhembus melalui bumi. Sehingga air itu turun. Banyak orang berkata, apa bisa membuat corona ini melandai? Yang terjadi sekarang malah melonjak semua saudaraku ya. Firman Allah mengatakan, Allah membuat angin. Angin selalu bicara nafas. Angin selalu bicara Roh Kudus. Angin selalu bicara revival. Allah membuat, yaitu murkanya surut saudaraku. Dia menghembuskan nafasnya. Ada seorang hamba Tuhan berkata, ketika Tuhan menghembuskan nafas pada Adam, yang dilakukan adalah from mouth to mouth. Yaitu seperti orang menolong orang yang tenggelam itu. Memberikan nafas kehidupan. Saudara yang kasih Tuhan, ada seorang ahli yaitu tentang lingkungan hidup.
Dan dia di-hire oleh gubernur California di Golden State. Karena polusinya begitu parah. Polusi itu begitu parah di California. Dan pada saat itu dia berkata setelah segala macam survei dilakukan. Dia berkata begini. Satu kata-kata yang menyedihkan tapi ada harapan sedikit. Dia berkata begini. I have no solution for your pollution. Itu katanya. Aku tidak punya jawaban buat polusimu. Unless, kecuali, there is a strong wind. Ada angin yang kuat. From somewhere. Dari tidak tahu datang dari mana. Sweep. Ya, your region. Menghembus dan mengusir semua polusi itu. Dan kemudian, you will have a fresh start. Kamu akan memulai sesuatu yang baru. Renungkan itu. Ada orang berkata, bagaimana kita bisa mengurusi masalah ini? Ini belum besar loh saudaraku. Nanti akan bersamaan. Yesus berkata, kerajaan akan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa. Apa bangsa melawan bangsa itu? Etnis lawan etnis. Apa yang terjadi di Amerika? Etnis melawan etnis. Tapi bersama dengan gempa bumi, bersama dengan kelaparan, bersama dengan penyakit sampar. Aneh sekali Matius 24, penyakit sampar tidak tercatat. Pestilence itu penyakit sampar. Bahkan kita baru baca hari ini ada flu babi model baru. Yang bisa mengadakan another pandemi. Tapi saudaraku, God remember Noah. Dan Tuhan membuat angin itu berembus. Yang kita perlu tahu rencana Tuhan adalah seluruh bumi akan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Allah. Seperti air menutupi lautan. Apabila surut semua orang tahu akan ada tsunami. Dan saya mau katakan pada saudara, Tuhan berjanji to the islands of the sea. Kepada negara-negara yang berupa kepulauan yang jauh, the distant island. Pulau-pulau yang jauh dari Israel. Pulau mana itu? Indonesia. 14.000 pulau. 6.700 pulau diduduki. Mungkin sekarang hampir 7.000. Dan saya mau beritahu saudara, Tuhan punya rencana atas Indonesia. Tuhan punya rencana atas bangsa kita. Karena itu saudaraku, bukan cuma mulai surut. Kemudian makin surut berkurang setelah 5 bulan. Perkataan yaitu turun di sana, bahasa aslinya adalah disergap. Luar biasa saudara. Allah kita alam yang menyergap musuh. Saya masih ingat, masih segar pikiran saya tahun 2002. Satu hari saya kesakitan luar biasa. Saya seperti mau pingsan, saya keluar keringat. Tapi respon saya, bukan reaksi ya. Respon saya adalah memuji Tuhan dalam keadaan seperti itu. Saya dibawa ke Surabaya, diperiksa. Melalui pemeriksaan yang macam-macam, CT scan, semua MRI, semuanya saudaraku, X-ray tidak tahu berapa kali. Ya, saudaraku, dan kemudian dinyatakan suspected. Karena harus ada penyidikan lebih jauh. Kanker getah bening. Karena apa? Ada banyak benjolan. Di perut saya ini banyak benjolan. Tapi dokternya berkata begini, saya tidak pernah lupa. Ini kenapa ya? Kok belum tersebar? Biasanya langsung menyebar. Menyebar kepada semua kelenjar. Dan kemudian mati. Ada sesuatu yang menyergap. Saya mau beritahu. Tuhan sanggup menyergap. Amin. Dan dia mau itu. God remember you. Dan Tuhan membuat angin itu bertiup. Saudara yang pernah dengar kesaksian saya. Kemudian saya dibawa ke Singapura lewat referensi seorang dokter yang terkenal di sini, sahabat saya. Dan dokternya tidak menemukan apa-apa. Bahkan dilakukan kolonskopi, endoskopi. Dia tidak menemukan satu benjolan pun. Ketika 2 foto dijejerkan dengan alat yang sama. Bahkan dokter yang memeriksa saya, ahli radiologi dari Surabaya bersama dengan saya. Dokter Singapura itu dia berkata begini, I cannot explain. Dia tunjukkan fotonya. Yang satunya penuh benjolan, yang satunya bersih. Dalam waktu cuma 2 minggu.
Sebab di antaranya saya dengan istri itu berdoa begini pada Tuhan. Anda boleh tiru. Saya tidak klaim Tuhan. Ya, saya tidak minta umur saya diperpanjang. Saya bilang kalau boleh. Kita tahu kita ini putra, tapi dia itu raja yang maha besar. Kalau boleh, izinkan hamba melihat hasil tuaian. Dan Tuhan menjawab doa saya. Ya, saya tidak gaya Amerika. I claim your promise. Tidak. Kalau boleh, niru saja Tuhan Yesus. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Tetapi saudaraku, di situ saya juga percaya Allah kita adalah Allah yang menyergap. Luar biasa saudara. Kemudian kita melihat sama dengan keadaan seperti ini. Banyak rekan-rekan kita membuka kebaktian di tempat yang biasa dengan gegabah. Jangan gegabah saudara. Ya setelah 5 bulan itu mulai menurun. Tapi kemudian puncak gunung kelihatan setelah bulan yang ke-7. Dan kemudian itu kandas di atas pegunungan Ararat. Perhatikan, apa artinya Ararat? Ararat ada di Turki, Armenia. The curse is reversed. Betul, saudara tidak salah dengar. Kutuk dibalikan jadi berkat. Tuhan sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan bisa sanggup merubah fitnah menjadi berkat. Tuhan sanggup merubah keadaan yang paling buruk, yang negatif jadi surplus, plus. Balikkan tangan saudara. Katakan Ararat. Ararat. Sampai bulan ke-10. Tampaklah puncak-puncak gunung. Puncak gunung dalam Alkitab selalu berbicara penyembahan. Tempat yang tinggi. Penyembahan. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan air banjir itu yaitu 20 feet. 20 kaki di atas gunung yang paling tinggi. Jadi 6 meter di atas gunung paling tinggi. Sehingga tidak ada yang punya lubang hidung bisa hidup. Tidak ada. Lalu kemudian apa Nuh gegabah? Tidak. Pertama dia melepaskan burung gagak. Burung gagak dilepaskan saudara. Dia tidak diberitahu oleh Tuhan, jadi dia cuma percaya. Kuncinya hari ini cuma percaya. Percaya bahwa God is in control. Percaya that God is on the throne. Saya tidak mau gegabah. Ya, ketika burung gagak dilepaskan. Burung gagak itu tidak ada orang pelihara kan. Karena sudah jelek. Suaranya juga jelek saudaraku ya. Ya, suara saya serak tapi bukan kayak burung gagak ya. Kata istri saya kayak burung Raja Wali. Haleluya. Burung gagak itu lambang daripada burung yang najis sebetulnya. Tapi Tuhan sanggup berkuasa atas burung gagak sekalipun. Tapi dia pergi pulang dan tidak kembali. Kenapa? Dia bisa makan mayat kan? Ya, kan banyak mayat yang mengambang gitu ya. Tetapi kalau burung merpati, dia kembali beberapa kali sampai apa membawa yaitu tunas zaitun di paruhnya. Perhatikan mulut kita nih mengeluarkan apa. Sampai hari ini burung dara, burung merpati dengan zaitun selalu gambaran pada peace atau shalom. Shalom selalu tandanya begitu saudara ya. Ketika kemudian ada itu. Dan Nuh juga tidak membuka pintu yang besar itu. Kalau ini bahtera Nuh 3 tingkat. Maka pintu tingkat yang kedua itu full sebuah pintu besar. Di mana binatang-binatang itu bisa masuk dari sana. Juga keluarga pada Nuh. Dan yang menutup pintu itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang menutup pintu. Maka saudaraku Tuhan punya rencana untuk keselamatan. Tidak ada bocor sama sekali. Kalau Tuhan yang menutup. Tapi yang dibuka oleh Nuh adalah di lantai ketiga. Itu tingkap. Di mana dia mendapatkan ventilasi. Di mana dia mendapatkan penerangan. Karena itu buka pintu kecil dulu saudara. Ya, jangan gegabah saudaraku. Dan ketika kemudian burung merpati itu kembali. Dia masih menunggu Tuhan. Dan tepat 1 tahun kemudian. Karena saudaraku pada tahun 600 itulah mulai ada banjir itu saudara. Ada waktu di mana Tuhan menghukum. Ada waktu di mana Tuhan menyatakan
kebaikan dan kemurahannya. Tahun 601 bulan pertama, tanggal 1. Kemudian Nuh membuka pintu Batra dan melihat-lihat di sana. Dan kita lihat dia masih menunggu sebentar lagi. Dan apa yang dilakukan oleh Nuh, mari kita lakukan ini. Noah mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Ibrani 12 berkata, segala sesuatu akan digoncangkan. Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Yaitu kerajaan Allah. Sebab kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Let us have grace. Terjemahkan bahasa Indonesia, marilah kita beribadah. Tapi firman Allah berkata, let us have grace. Terjemahan lain adalah, marilah kita mengucap syukur. Hidup ini harus mengucap syukur, saudara. Dan kemudian diambilkan pada ini semua, saya percaya karena kedekatannya dengan Tuhan. Padahal waktu itu belum ada hukum Taurat. Dia tahu mana yang haram, yang clean, dengan yang unclean. Ya, yang halal atau yang haram. Bahasa Indonesia ya yang haram halal, tapi sebetulnya clean and unclean. Dia persembahkan kepada Tuhan. Ayat 21 ayat 8. Tuhan menerimanya. Bukan Tuhan itu suka sate kambing, saudara. Tetapi korban yang naik dari hati yang mengucap syukur. Smell a sweet savor. Saya tahu satu hal. Bahwa ucapan syukur itu menyenangkan Tuhan. Mungkin Anda pernah mendengar, saya pernah cerita tentang kemenakan saya. Dia usia 2-3 tahun. Dan dia very dear in our heart. Karena apa? Anak ini sangat penuh dengan gratefulness. Kalau istri saya membelikan sebuah mainan, dia 2-3 bulan masih maaci pa. Ya, selalu mengucap syukur. Dan saya percaya inilah salah satu kuncinya. Tetapi yang membuat Tuhan tidak suka adalah apa? Ngomel, bersungut-sungut. Itu berlawanan. Itu bukan bau yang harum. Itu bau yang menjijikkan buat Tuhan. Karena mulut ini hanya untuk memuji Tuhan. Lalu Tuhan punya rencana. Aku tidak lagi akan mengutuk bumi. Karena manusia. Karena manusia tetap buruk. Imajinasinya itu selalu buruk mulai mudanya. Tetapi aku tidak lagi akan menghukum bumi dengan air bah. Tapi jangan lupa. Nanti akan dihukum dengan api, saudara. Dengan air bah tidak lagi. Sekalipun kota Singapura yang begitu maju, baru-baru ini soal mobil-mobil terendam. Untuk mengingatkan, manusia tidak lebih dari semut, saudara ya. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Dan ini yang menarik, Tuhan membuat perjanjian. Aku memasang busurku. Busur memang kelihatannya kan cuma setengah lingkaran, saudara ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari atas, itu seperti cincin. Cincin pertunangan daripada Tuhan. Saudaraku, I will put my bow in the cloud, kata Tuhan. Aku taruh busurku. Saya mau bersaksi kepada Anda. Pendeta juga manusia ya. Gembala juga manusia. Satu hari saya dikutuki orang, disalah mengerti orang, sahabat-sahabat saya meninggalkan saya. Ya. Saya difitnah macam-macam. Ya saudaraku. Ya pada saat itu ya ketika saya turun dan saya akan berkhotbah di lembah pujian di Denpasar. Saya tidak pernah noleh ke sebelah kanan. Karena begitu turun mobil kan gedung kita di sebelah kiri. Saya bisa turun masuk ke dalam. Hari itu memang keadaan baru hujan ya. Tuhan berkata lihat ke belakang. Saya melihat ke belakang. Saya kaget saudara. Saya lihat bukan one rainbow, two rainbow. Hati saya melonjak dengan sukacita. Mungkin itu ya refraksi atau apa, tapi saya lihat dua. Satu saja cukup. Tetapi Tuhan pernah lakukan itu. Ketika saudaraku memang sekalipun saya dikata-katain, saya membalas dengan kata-kata yang baik. Saya berikan ucapan syukur pada Tuhan. Ketika Abraham diuji. Pada saat itu Tuhan bukan berjanji. Dia bersumpah demi dirinya sendiri.
Karena apa saudaraku? Tidak ada yang lebih tinggi dari dia kan? It's a double rainbow. In blessing I will bless you. Barak, barak. Aku memberkati engkau ganda. Buat engkau sendiri cukup, tetapi seluruh bumi akan diberkati lewat keturunanmu. Dan keturunanmu akan berkuasa atas pintu-pintu gerbang musuhnya. Wow. In multiplying I will multiply you. Aku melipat gandakan engkau. Saya yakin dan percaya. Tidak usah tunggu saudaraku. Ini turun. Ini saatnya kita mengucap syukur. Tetapi saudaraku sayang sekali. Sayang sekali. Akhir dari cerita ini tidak terlalu happy end. Noah is a builder. Yang pertama apa yang dia lakukan? Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Kan disebutkan Noah walk with God. Dia terinspirasi siapa? Enoch. Enoch itu dedicated artinya. Walk with God and he was not. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, dia membangun putra-putranya. Buktinya apa? Putra-putranya percaya perkataannya. Tidak ada yang lebih buruk dari seorang bapak yang munafik. Tidak ada keluarganya percaya. Berbeda dengan Lot. Ketika Lot memberitahu bahwa kota-kota ini akan ditunggang balikan. Akan ada hujan api dan belerang. Anaknya, kedua putrinya. Kemudian calon menantunya mentertawakan dia. Bahkan istrinya menoleh ke belakang. Ada yang lebih penting dari keselamatannya, harta bendanya, statusnya dan sebagainya. Kemudian dia membangun bahtera. Berhasil. Luar biasa. Tapi ketika membangun keluarga dia gagal. Tuhan memberikan perintah untuk menguasai dan mengatur seluruh bumi. Dia punya hobi. Membangun kebun anggur. Membuat anggur. Ya. Dan menikmatinya. Hati-hati kalau menikmati berkat saudara. Dia telanjang. Surat Efesus pasal 5 berkata, jangan banyak minum anggur. Karena apa? Engkau akan mabuk dan dipenuhi hawa nafsu. Tapi sebaliknya penuhlah dengan roh. Karena itu ada 3 tingkatan manusia di dunia ini. Sebelum kenal Tuhan Yesus. Pertama keturunan Shem. Dia mendapatkan gold class. Berkat yang terbaik. Lalu Yafet, anak nomor 3. Mendapatkan silver class. Dan Ham dan keturunannya no class, saudaraku. Karena dikutuk oleh papanya. Jangan ada pada kita di saat-saat ini bukan cuma ngomel, apalagi sampai mengutuk saudara. Dia berhasil dalam banyak hal. Dalam pelayanan, tapi keluarganya berantakan. Saya berdoa kiranya firman Tuhan ini saya mengerti that God is in control. God remember you. Tuhan mengirimkan angin. Tuhan menyergap yaitu air itu. Menutup yaitu tingkap langit di sorga. Dan mata air dari bumi. Tuhan sanggup menutup dan Tuhan kalau menutup tidak ada yang bisa buka. Dan Tuhan memelihara mereka. 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Kerajaan Allah ada di tempat mini itu. Yaitu di dalam bahtera daripada Nuh. Begitu penuh dengan damai. Tetapi kemudian saudaraku sayang sekali. Dia gagal as a father. Sayang sekali. Saya tidak mau gagal jadi bapak. Kalau cuma pelayanan saja. Nuh sudah lebih dari berhasil. Dia berkenan soal karya. Tapi dia gagal sebagai seorang ayah. Dan saya berdoa untuk semua kepala keluarga yang ada di sana. Anda bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Bisa membangun keluargamu. Ya. Dan juga berhasil dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. God is in control day and night. God bless you. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Yesus jalan